disebut peubah bebas atau peubah penjelas yang menjelaskan. Kalau di regresi, di korelasi nggak harus seperti itu, ya. Bisa saja peubah itu punya korelasi yang tinggi, tapi bukan yang satu itu disebabkan oleh yang lain. Ya. Jadi kalian coba bisa kenapa seperti itu, bisa tonton di channel. Saya kira Bundika ya itu di videonya membahas tentang korelasi regresi. Ya. Jadi buat apa sih kita melakukan analisis regresi? Ya, itu digunakan untuk prediksi nilai, ya, peubah bebas berdasarkan nilai dari peubah bebasnya. Jadi ada tujuannya. Jadi kalau kita punya persamaan itu nanti kita bisa melakukan satu kita ketika saya punya luasnya segini ya, kira-kira berapa ya harganya yang sesuai gitu, mengikuti inilah ya, mengikuti pola yang ada selama ini. Jadi meskipun misalnya tadi rumah saya tidak diikutkan untuk pemodelan, ya, kalau kita punya modelnya dan itu bagus, errornya kecil, maka saya bisa memprediksi saya punya rumah ini luasnya segini, ya, kira-kira perkiraan harganya berapa, ya, itu namanya memprediksi. Kemudian yang kedua, apa gunanya? Menjelaskan. Jadi dampak dari perubahan peubah bebas terhadap peubah tak bebas, seperti tadi misalnya, ya. Bagaimana ya ini kalau yang sudah kita bahas tadi, ya. Jadi kalau ada dua rumah tuh harganya bedanya luasnya beda 10 meter persegi, ya. Berapa ini selisih harga? Itu menjelaskan. Tadi ya dependent variable atau dampak bebas itu peubah yang ingin dijelaskan atau yang dipengaruhi, ya. Kemudian independent variable itu peubah yang menjelaskan, ya, digunakan untuk menjelaskan. Istilah lainnya inducing dan itu. Nah, jadi kapan kita memodelkan dengan regresi linear? Ya, kalau ada hubungan linear antara X dan Y. Kalau misalnya hubungannya nggak linear, bagaimana? Misalnya membentuk kurva, saya paksakan membuat regresi linear sederhana, ya pasti nggak bagus, errornya akan besar, ya. Nah, kemudian modelnya seperti ini, ya. Nah, jadi ini ada error, ya. Kenapa? Tidak semua titik itu akan terletak dalam garis. Ya. Jadi yang ini adalah persamaan garis B0 plus B1 ini persamaan garis, ada error. Jadi tadi ini intercept, ini adalah gradient. Ini model populasinya, ya. Jadi
saja gitu ya. Oke. Nah, seperti ini gambarannya ya. Kalau ini garis, nah bagaimana menarik garis ini? Kalau hanya 2 ya langsung itu seperti yang kalian SMA. Tapi ini kan banyak simpangan terhadap garis, ini namanya error. Ya. Jadi di sini ada error, ya, di sini juga ada error. Jadi error ini bisa negatif, bisa positif. Kalau dia kecepatannya ada di atas garis, positif. Kalau dikurangi yang di sini ya, ini dikurangi ini akan positif. Tapi kalau ini dikurangi dugaannya di sini, kalau di jumlah 0, ada positif, ada. Nah, makanya kenapa kemudian karena itu adalah yang errornya nah, bisa karena jumlahnya 0. Makanya diberatkan dulu errornya minimumkan. Jadi error ini di sini apa? Selisih antara YI, ya, YI minus B0 minus beta 1 gitu error. Nah, ini ada yang salah, maaf ya, slope-nya bukan di sini ya. Slope-nya harusnya di sini. Jadi ini 1. Kalau X-nya naik 1, maka Y-nya akan naik besar beta 1. Jadi yang tegak ini beta 1. Di sini X-nya naik 1. Ini belum diedit. Nah tadi adalah model populasi. Bu, mohon maaf. Ya. Iya, makasih Bu. Tadi untuk yang di bagian grafiknya tadi Bu, itu kita mencari garisnya itu secara manual apa nanti dari Excel sudah terlihat seperti garis tren seperti itu? Dari Excel. Kalau kalian mau manual juga bisa supaya ya. Nanti saya tunjukkan cara. Tapi dari Excel kalau kita sudah tahu prinsipnya bagaimana mencari garis, ya, yang penting tahu prinsip. Nanti kalau kalian punya bisa langsung pakai Excel, gitu ya, jalannya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini ya. Itu tadi model populasi. Kalau kita punya data sampel, kemudian kita bentuk persamaan datanya, kita akan mendapatkan dugaan, ya, estimate atau predik, ya, nilai prediksi Y. Ini adalah pakai topi. Kemudian B0 itu nilai dugaan dari beta 0, B1 itu nilai dugaan dari beta 1. Nah, kemudian ini tadi EI itu adalah selisih antara YI ya, data Y-nya dengan
prediksinya. Nah, ini rata-ratanya 0. Mungkin ini keberatan saya tutup dulu. Nggak bisa bergerak. Nah, kemudian tadi bagaimana sih mencari persamaan garisnya gitu ya. Kita penasaran, kalau hanya 2 titik kita bisa. Udah muncul belum? Belum, Bu. Udah? Belum, Ibu. Belum. Kita lanjut di sini, saya ceritakan prinsipnya saja ya, bagaimana mencari persamaan garis regresi. Ini kan tadi ada error, ya, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semua sampai n. Nah, jumlah kuadrat error ini diminimumkan. Ya, JEI tadi JE minus JE topi ini, ya. Nah, kalian mungkin masih ingat kalau kita punya fungsi secara kalkulus bagaimana meminimumkan atau memaksimumkan fungsi tersebut. Ya, di kalkulus mungkin masih ingat ya. Jadi menggunakan diferensial ya. Diturunkan. Nah, ini juga seperti itu. Ya. Nah, tapi saya kan ingin mencari B0 dan B1 nih. Ya. Maka fungsi ini diturunkan terhadap B0 dan B1. Kemudian sama dengan 0 gitu ya. Kalian mungkin masih ingat di kalkulus kan seperti itu. Kalau meminimumkan, memaksimumkan fungsi, maka dicari turunannya, kemudian sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini diturunkan terhadap, ya. Mungkin hampir sebagian dari kita di semester 1 belum mendapatkan materi kalkulus ya. Mungkin boleh Ibu jelaskan kembali gitu Bu. Minimum dan
Oh ya, belum dapat. Tapi kalkulus SMA juga seperti itu, udah belajar. Turunan, integral gitu, belajar kan? Iya, Bu, sudah. Iya, Bu. Itu kan ya. Sama dulu. Yang jelas. Bentar. Ini ya, misalnya saja ya, saya punya fungsi seperti ini, Y sama dengan ya A plus B plus B X kuadrat. Misalnya seperti ini. DY per DX kalau saya menurunkan terhadap X. Kemudian apa? Ini persamaan kuadratik. A, B, C ini konstanta. Ya. Masih ada yang ingat bagaimana ini turunannya jadi apa? 2CX tambah B. 2CX plus B. Nah ini kan konstanta berarti 0 ya. Turunannya 0. Kalau B kali X turunannya apa? B, Bu. B, Bu. B kan? B, Bu. B plus 2 C X. Gitu ya. Plus kemudian sama dengan 0 ya. Maka X-nya berapa ya? X-nya adalah min B per C gitu kan? Gitu kan? Nah, ini apa artinya? Ini adalah nilai X yang membuat fungsi ini optimum. Ya. Nah, sekarang tapi yang tadi itu jumlah kuadrat error ya. Nah. Ini ya, saya meminimumkan fungsi ini. Jumlah dari Y minus B0 plus B1X kuadrat. Ya. Nah, karena yang mau dicari itu nilai B0 dan B1, maka turunannya juga terhadap B0 dan B1. Jadi dicari misalnya saya lambangkan SSE ya. Jadi SSE-nya itu tadi sama dengan nah,
sebagai A itu aja lah ya. Maka saya mencari di sini DA per B0. Kemudian disama dengan K. Kemudian yang kedua DB ya, itu DA juga per DB1. Kemudian nanti hasilnya disama dengan K. Nah, nanti saya akan dapat persamaan 2 ya, setelah menurunkan fungsi ini ya. Kalau ya kalian yang tertarik bisa dilanjutkan ya, turunkan. Kalau nggak bisa dilihat dari buku-buku referensi ya. Nah, nanti dapat, setelah ini diselesaikan, kita akan dapat persamaan untuk B0 dan B1 ya. Ya, ini misalnya menjadi 2 kali sigma ini dikalikan turunan berantai lah ya. Tapi prinsipnya ini saja ya. Jadi kita meminimumkan SSE, sum square error, jumlah kuadrat error ya, yaitu dengan menurunkan terhadap intercept dan gradiennya ini, kemudian menyamadengankan dengan 0. Itu saja prinsipnya. Jadi pokoknya yang dicatat adalah meminimumkan jumlah kuadrat error ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, setelah itu ya, setelah dicari tadi dari kedua persamaan tersebut, yang bisa dicari langsung ininya, B0-nya itu adalah Y bar, rataan dari Y, kemudian B1 kali X bar, B1-nya yang dicari dulu ya, B1 kali X bar, yaitu formulanya seperti ini nih ya, jumlah dari XI minus X bar dikalikan YI kali Y bar dijumlahkan dibagi jumlah XI minus X bar kuadrat. Nah, apa hubungannya dengan koefisien korelasi ya? Ini adalah korelasi antara X dengan Y. Ini bisa dinyatakan sebagai korelasi kali SY per SE. SY itu apa? Simpangan baku dari peubah Y. SE, simpangan baku dari peubah E. Nah, kita tahu kan, simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ya, nilainya selalu positif. Ya, simpangan baku. Karena ragam itu positif, kemudian simpangan baku juga diambil yang positifnya. Ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini positif. Ya, SY per SX ini selalu positif. Nah, tapi tanda korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi kalau makanya tadi ya, kalau tanda korelasinya positif, maka B1 juga akan positif. Ya, karena yang ini lalu rasio SY dan SX ini selalu positif. Sebaliknya, kalau korelasinya negatif, maka B1 juga negatif. Gitu ya. Kemudian persamaan regresi itu selalu melalui ya, rataan dari X dan rataan dari Y. Ya, apa nih maksudnya? Tadi ada yang bertanya seperti itu kan ya.
Kita lihat di sini. Ini dan tadi ada garis. Nah, ini ya. Ini ada garis regresinya ya. Ini ya. Di sini. Kalau ditarik dari nol ya ada sini. Ada persamaan aja. Nah, katanya melalui X bar Y bar. Nilai X ya, di sini luas bangunannya ini kan ada rata-ratanya. Ya. Nah, kira-kira mungkin sekitar kalau rata ini di sini sekitar di sini lah. Nah, kalau saya masukkan X barnya itu kebersamaan, maka akan ketemu Y bar. Ya, di sininya. Ya, saya di sini nih, misalnya. Ini X bar. Nah, ini pas dilalui oleh garis. Ya. Jadi kalau di sini di luas bangunannya saya masukkan nilai rata-rata luas bangunan, maka di sini akan ketemu rata-rata harga rumah. Itu maksudnya dia dilalui ya, garis regresi itu melalui X bar, Y bar. Itu bisa ditunjukkan juga ya, bisa ditunjukkan. Ini katanya ya, bisa pakai Excel aja ya. Kemudian ada tanya yang nanya asumsi tadi ya. Ini asumsi-asumsi yang harus dipenuhi kalau kita mau melakukan analisis regresi linear. Kemudian yang pertama tadi hubungannya ya harus linear ya, terus random error. Kemudian error itu saling bebas ya dengan nilai X asumsinya. Kalau nggak terpenuhi bagaimana ya? Nah, nanti itu ditangani lebih lanjut. Tapi untuk sampai saat ini saya terima aja juga asumsinya seperti itu. Kemudian antar error itu ya, error itu juga saling bebas. Ya. Artinya apa sih kalau bebasnya ya nggak ada keterkaitan gitu. Kalau sampelnya diambil secara acak ya, datanya itu acak, maka itu udah terpenuhi. Ya. Errornya kan nggak ada hubungannya. Jadi kalau errornya itu, bentar ya, kita istirahat dulu, azan dulu. Jadi ini apa sih? Kok sepertinya kelihatannya aneh gitu ya. Ini gini aja. Tadi kan modelnya YI, model populasinya ya, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 kali XI plus error ya. Nah, untuk errornya itu berubah acak ya. Nah, kalau dia berubah acak, dia punya rataan dan punya ragam. Nah, rataannya apa ya? Nah, ini nilai harapan ini rataan ya. Jadi nilai harapan error itu 0, kemudian ragamnya ya, karena nilai harapannya 0 maka ragamnya bisa dinyatakan nilai harapan RU kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat.
Kemudian antara error satu dengan yang lain itu saling bebas. Kovariannya, ya, kalau kalian masih ingat ada kalau var atau ragam itu kita hanya melibatkan peubah tunggal, hanya satu peubah. Kalau sudah berbicara mengenai hubungan antar dua peubah, itu ada kovarian antara X dengan Y. Ya. Nah, ini kovariannya kalau rataannya 0 itu bisa dinyatakan nilai harapan EIG sama dengan 0. Ya udah, ini nantilah lebih lanjutnya ya. Jadi terkait asumsi nanti yang lebih lanjut saja, yaitu untuk menilai model kita asumsinya terpenuhi nggak ya, bisa nggak dilanjutkan untuk ke depannya. Tapi sekarang anggap saja terpenuhi. Okay. Ini tadi sudah kita jelaskan ya, interpretasi slope dan intercept. Ini contohnya juga sudah. Sisa waktu mungkin kalau masih ada kita gunakan untuk menampung pertanyaan atau menunjukkan dengan Excel. Boleh Bu untuk yang di Excel. Oke, bentar ya. Saya buka dulu Excel-nya. Sambil jalan boleh saya bertanya? Silakan. Bertanya itu lebih ke mengkonfirmasi itu, Bu. Nah, kan tertulis kan ada 3 nih di pra UTS sama pra UAS. Nah, kata Ibu tadi ambil yang tertinggi dari 3 itu. Jadi untuk nilai kuis itu nanti dipilih dari yang 3 kita lakukan yang tertinggi itu, Bu. Apakah benar begitu ya? Ya, yang saya baca di course penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak salah baca, nanti kan saya baca lagi. Jadi dari 3 ujian sesi UTS itu diambil 1 yang terbaik. Nanti kan sesi UAS nanti masih ada ujian-ujian lagi, kemungkinan 3 kali lagi atau mungkin 2 kali itu diambil 1 terbaik. Ya. Jadi nanti 2 ujian terbaik itu akan menjadi komponen nilai akhir. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya. Begitu nggak yang dibaca di course? Belum juga dicek sebenarnya itu, Bu. Nanti dibaca. Nanti dicek lagi ya di course-nya ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Ini sepertinya masih ada yang ini. Mudah-mudahan ujiannya nggak dari 1 sampai 7 ya, kok sepertinya banyak sekali. Ya, ini lagi beberapa ada yang sedang dibicarakan. Nanti kita kabari lagi kalau ada perubahan. Ya. Tapi awalnya memang dari 1 sampai 7 kan. Ya. Mudah-mudahan 6 sampai 7 saja. Oke, baik. Sekarang kita cari
Ya. Ya, saya pakai data yang lain lagi ya. Ini sama datanya harga rumah juga, udah kelihatan ya. Nah, namun jadi Y-nya ini harga rumah dibagi 1000 ya. Jadi datanya ini dibagi 1000. Kemudian bapak penjelasnya banyak nih, ada 9. Nah, jadi beberapa boba di sini ada yang peaknya itu ada yang ini semua ini diperkirakan ada pengaruhnya terhadap harga rumah. Jadi pajak, kemudian banyaknya kamar mandi, lot size ini ya inilah seperti ukuran bangunan tadi ya. Kemudian mungkin ukuran luas rumah. Kalau living space ini luas bangunannya. Kemudian banyaknya garasi ya tanya ya. Kemudian ini di luar negeri. Kemudian banyaknya ruangan, banyaknya kamar. Kemudian usia rumah baru dengan rumah tua mungkin ada perbedaan. Biasanya yang baru lebih mahal. Kemudian banyaknya perapian. Kebetulan ini perubahannya ini semua lah ya, numerik semua ya, numerik semua. Number of ya, banyaknya. Nah tapi ini kalau dimodelkan nanti dengan regresi berbeda, terus kemudian ingin mencari model yang terbaik gitu ya. Mungkin di antara 9 ini nggak semua mempengaruhi gitu ya. Kita ingin yang mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi yang mana sih seperti itu ya. Nah, tapi kita pilih sajalah salah satu saja ya. Bagaimana memilihnya?